Episode 15 Dunia Tanpa Raja, 2. Ada suara guntur di langit dan hujan mulai turun. Cahaya bangkit dari tahta absolut untuk menyentuh langit. Awan hujan lebat berputar-putar di sekitar cahaya ini. Itu adalah tanda skenario kelima, aula besar. Dok Kaebi perantara membuka mulutnya di tengah hujan. Kurung siku buka. Apa yang kamu katakan tadi? Tahta, aku tidak akan menerimanya. Aku tidak tahu mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Tidakkah Anda pikir itu akan menguntungkan Anda untuk mendapatkan lebih banyak koin saat ini? Bukankah Anda hanya menggunakan banyak koin? Anda harus dihargai. Jika Anda tidak memiliki kekuatan tahta absolut, Kuba Seul tidak akan pernah selamat dari skenario kelima. Orang-orang di Guangwamun berteriak padaku begitu mereka mendengar kata-kata Dok Kaebi. Apa yang kamu pikirkan? Jangan bodoh dan duduklah dengan cepat. Sial, aku akan duduk. Sang Dok Kaebi terus berbicara seolah dia berpikir itu akan terjadi dengan caranya sendiri. Tahta itu dapat memberimu apa yang kamu inginkan. Hanya duduk di atas tahta akan membangun, narasi, Anda dan sponsor yang Anda kontrakkan akan naik. Apakah kamu tidak tahu apa artinya ini? Bahkan, aku bisa mendengar teriakan rasi bintang di telingaku. Rasi bintang, petualang yang mendapat telur, ingin menjadi sponsor Anda. Rasi bintang, Seo Ae Ilpil, ingin menjadi sponsor Anda. 500 koin telah disponsori. Dok Kaebi perantara terus berbicara dengan suara dingin. Aku akan memperingatkanmu sebelumnya. Saya tidak suka Dok Kaebi tingkat rendah. Jangan berpikir bahwa trik tipis akan bekerja pada saya. Saya melihat tahta mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Dok Kaebi, skenario kelima akan sulit dibersihkan tanpa tahta mutlak. Namun, saya tahu apa yang Dok Kaebi tidak katakan. Jika saya menggunakan tahta absolut, ini sekali, saya tidak akan pernah bisa mencapai akhir skenario. Dalam karya aslinya, Yo Jong-hyuk memperhatikan ini hanya pada regresi ke-14. Tahta absolut adalah item semacam itu. Mengapa kamu tidak menjadi raja? Seseorang yang gelisah muncul di antara kerumunan. Pria itu menghela napas dan meludahi saya seperti saya menghinanya. Aku berbalik ke arah pria itu. Itulah yang ingin saya tanyakan. Mengapa Anda ingin saya menjadi raja? Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan jika aku membunuhmu setelah kamu menjadi raja? Bibir pria itu menegang sejenak. Saya terus memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Kalian semua sama. Apakah kamu sudah lupa? Kami awalnya tidak hidup di kerajaan. Mengapa Anda bertindak seperti warga kerajaan? Petik 2. Kenapa aku tidak ingin menjadi raja? Sederhana saja. Aku tidak ingin menjadi raja manusia jelek sepertimu. Aku menatap langit sambil berbicara. Selain itu, aku tidak ingin rasi bintang jelek sepertimu menjadi sponsorku. Kemudian saya melihat tahta. Jadi, aku tidak akan pernah duduk di tahta absolut. Tapi, aku mengeluarkan pedangku. Aku tidak akan membiarkan orang lain duduk di atas tahta. Begitu seseorang duduk, itu berarti tidak ada orang lain yang bisa duduk. Mata dingin Dok Kaebi perantara melintas. Kamu harus hati-hati. Saya bukan pasien itu. Saya terus berbicara ketika saya menatap Dok Kaebi. Berapa lama Anda akan terus ditarik tanpa daya ke dalam skenario Dok Kaebi? Adakah yang tahu apa artinya duduk di tahta absolut? Petik 2. Saya tahu berapa banyak orang yang pernah, taat, akan membayar untuk meninggalkan kepatuhan ini. Rasi bintang di semenanjung Korea. Itu sama untuk Anda. Saya tahu bahwa tidak semua rasi bintang sama. Beberapa rasi bintang rendah dan beberapa tinggi. Petik 2. Ada peringkat yang tak terlihat di antara rasi bintang. Sama seperti beberapa rasi bintang menyaksikan inkarnasi, rasi bintang lain menonton rasi bintang. Tepatnya, rasi bintang yang rendah sedang diawasi. Tapi apakah sekarang sudah cukup? Berapa lama Anda akan mengubah tanah ini menjadi taman bermain untuk tamu yang tidak bahagia? Petik 2. Rasi bintang, Maitreya bermata satu, terbenam. Bekerja untuk membangun sejarah untuk menjadi rasi bintang dan kemudian membangun narasi untuk menjadi rasi bintang tingkat naratif. Lalu apa? Semakin tinggi langit, semakin terang bintangnya. Berapa lama Anda akan terus menggunakan keturunan dari tanah ini untuk kepentingan Anda sendiri? Petik 2. Rasi bintang, Lady of the Brocade Sleep, tidak bersuara. Pada saat ini, Dok Kaebi perantara bertindak. Aku tidak tahan lagi. Pesan sistem tiba pada saat bersamaan. Subskenario baru telah tiba. Plus. Subskenario, suksesi paksa. Kategori, sub. Kesulitan, B. Kondisi jelas, menekan inkarnasi, Kim Dokja, yang tidak ingin duduk di atas tahta dan menempatkannya di atas tahta. Batas waktu, 30 menit. Kompensasi, 6.000 koin. Kegagalan. Plus. Ya, saya pikir akan menjadi seperti ini. Orang-orang yang terguncang oleh kata-kataku sekarang mendekat. Pada akhirnya, itu seperti yang dikatakan oleh Dok Kaebi. Orang-orang hadir dan saya juga. Tidak peduli apa yang saya katakan, mereka akan menjual hati nurani mereka untuk beberapa koin. Tentu saja, ini tidak berlaku untuk semua orang. Lewati saya jika Anda bisa. Seorang wanita muncul di depan saya. Orang-orang tersendat mendengar kata-katanya yang menggeram. Itu Jung Hee-won.
Tidak peduli seperti apa dunia ini, ada sesuatu yang tidak boleh kamu lupakan. Yo Sangah tiba-tiba mendekat. Li Gilyong berdiri di belakangku dengan palu seolah dia sudah menunggu. Jung Min Seop dan Lee Sung Kook juga maju. Petik 2. Kadang-kadang, perwakilan Nim lebih seperti protagonis daripada Yo Jong Hyuk. Yo Jong Hyuk tidak segila ini. Ada juga orang yang mengejutkan. Sekali ini saja, aku akan membantumu. Kata-katamu meyakinkan. Mereka adalah Raja Kecantikan Min Ji-won dan Maitreya Raja Cha Sang-kyung. Saya tidak tahu kata-kata saya yang mana yang menyentuh hati mereka. Namun, jelas ada sesuatu yang berubah. Meski begitu, itu hanya segelintir. Kamu bermain dengan baik. Apa yang kamu lakukan? Tarik dia ke bawah sekarang. Orang-orang mulai berlari menuju tahta. Jung Hee-won mendorong orang-orang di sekitar saya dan bertanya, Dok Jasi, apakah Anda punya ide? Iya. Apa yang harus kita lakukan? Belikan aku waktu. Saya harus menghancurkan tahta ini. Petik 2. Panjang skenario baru terkandung dalam tahta ini. Aku mengeluarkan pedang yang menyebabkan seseorang menangis. Pedang pemenggalan setan 4 yin. The S plus Grade 4 Yin Demonic Beheading Sword. Namun, itu adalah item yang bisa diubah menjadi peninggalan bintang jika kondisi tertentu terpenuhi. Itu karena 4 Yin Demonic Beheading Sword adalah item yang dibuat dengan jiwa rasi bintang. Pilihan spesial Gan Pyongui, Echo of the Stars telah diaktifkan. Echo of the Stars memungkinkan Anda untuk meminta bantuan rasi bintang. Aku akan memanggil rasi bintang. Rasi bintang besar mendengar suara Anda mengalir melalui bintang-bintang. Saya memanggil rasi bintang seperti saya telah menghafal mantra. Aku ingin bintang pertama biduk. Bintang serigala serakah, Dube. Aku ingin bintang kedua biduk. Bintang gerbang besar, Merak. Aku ingin bintang ketiga dari biduk. Bintang berkat peda. Aku ingin bintang keempat dari biduk. Bintang putar literate, Megres. Aku ingin bintang kelima dari biduk. Bintang bersih dan murni, Aliot. Aku ingin bintang keenam dari biduk. Bintang militer Tun, Mizar. Navigasi bintang telah dimulai. 6 rasi bintang memandangmu. Ribuan rasi bintang menghilang dan pikiranku menjadi berat seperti kereta bawah tanah yang penuh sesak. Saya merasa pusing sementara darah mengalir dari hidung dan telinga saya. Sulit untuk berpikir. Otak saya menjadi kelebihan ketika saya menghubungi 6 rasi bintang pada saat yang sama. Bintang-bintang beruang besar mulai berbicara. Apa yang kamu pikirkan? Kamu memanggil kita semua. Pikiranmu akan benar-benar hancur. Kenapa menghubungi kami? Kenapa kamu tidak pergi jalan yang mudah? Alih-alih jalan berduri. Namun, saya tidak berhenti. Ya, satu konstelasi lagi perlu dipanggil jika aku ingin menggunakan pedang pemenggalan setan 4 yin. Tetapi tidak ada rasi bintang yang tersisa di Skydis. Kamu sudah kehabisan berapa kali Gan Pyongui bisa digunakan. Saya mengeluarkan jar naga yang saya dapatkan dari Raja Tyrant dan melarutkan sesuatu di dalamnya. 7 orang penjara bawah tanah, toples yang larut. Saya memasukkan 2 item ke dalam toples. Aku akan mengorbankan lingkaran 3 lingkaran S-Grade dan Gan Pyongui S-Grade untuk memanggil satu lagi rasi bintang. Kekuatan, larutkan, dari jar naga telah menunjukkan kekuatannya. Lingkaran 3 cincin S-Grade telah menghilang sebagai pengorbanan. S-Grade Gan Pyongui memiliki satu kegunaan lagi. Saya sekali lagi menggunakan Gan Pyongui dan memanggil satu rasi bintang terakhir. Aku ingin bintang ke-7 dari biduk. Bintang tentara patah, Al-Qaid. 7 bintang memenuhi udara. 7 bintang yang membentuk biduk semua dikumpulkan. Pada saat yang sama, ke-7 bintang itu berbicara kepada saya. Apa yang kamu inginkan dari kami? Saya ingin memotong tanda-tanda rasi bintang. Pinjamkan aku pedangmu. Petik 2. Kurung siku buka. Apakah kamu tahu apa artinya ini? Aku tahu. Saya melakukan ini meskipun saya sadar akan risikonya. Hadiah terakhir dari skenario keempat adalah tahta absolut. Tahta adalah benda yang meminjam kekuatan, dewa dunia. Akan sangat nyaman jika saya mendapat tahta. Aku akan bisa membatasi Yo Jong Hyuk dan musuh yang mengancamku akan menghilang. Tapi Seoul pasti akan tersingkir. Itu akan menjadi kehancuran total tanpa keselamatan atau mukjizat. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk meminjam kekuatan tahta. Untuk mendapatkan akhir yang saya inginkan, tidak ada yang bisa naik tahta ini. Bahkan rasi bintang surga takut pada pendiri tahta. Tapi kamu, manusia, ingin menantang pemilik benda ini. Aku bisa melakukannya dengan bantuanmu. Dan aku tidak bertarung melawan pemiliknya. Saya hanya ingin memutuskan hubungan antara pemilik dan benda ini. Petik 2. Kemungkinan kamu tidak mampu membelinya. Anda akan mati. Itu adalah sesuatu yang sudah kuputuskan. Maka saya akan mulai sekarang. Petik 2. 7 bintang itu diam. Beberapa waktu berlalu, biduk bersinar terang dan tanda-tanda mereka diukir pada pedang. Aku akan menghormati keinginanmu. Bahkan jika kamu mati di sini, kami akan mengingatmu. Sebuah cahaya menyilaukan melilit pedang pemenggalan iblis 4 yin dan itu mulai menyala dengan api yang terang. Pedang beheading 4 yin demonik kelas S plus telah berevolusi menjadi relik bintang, pedang pemenggalan setan 4 yin. Peninggalan bintang 4 yin demonic beheading sword pada awalnya adalah pedang seremonial.
Itu adalah pedang untuk memotong energi jahat dan mencegah bencana. Aku mengayunkan pedang menuju tahta absolut. Ada suara keras dan api menyala. Pedang pemenggalan setan 4 yin adalah salah satu dari beberapa item yang dapat memutus hubungan yang harus dimiliki oleh rasi bintang. Ada suara merobek di udara. Seolah-olah itu mulai memperhatikan sesuatu, cahaya hitam yang tidak menyenangkan melayang di atas Absolute Throne. Aku mengayunkannya beberapa kali lagi dan pedang pemenggalan setan 4 yin mulai runtuh. Sekarang saya harus percaya pada bintang biduk. Yosanga berteriak, Dok Jasi. Segera. Saya memegang pedang seperti orang gila. Saya mengabaikan pisau yang patah dan terus mengenai tahta. Percikan menyala dan bilahnya pecah. Lalu akhirnya, rasi bintang yang terhubung dengan peninggalan bintang, Absolute Throne, telah menghilang. Dewa yang tidak diketahui, telah memperhatikan perubahan di dunia ini. Singgasana Absolut menjadi kursi biasa dan kehilangan cahayanya. Suara marah Dok Kaebi perantara terdengar. Kalian orang rendahan tidak bisa memahami siapa yang sedang berurusan denganmu. Sub-skenario telah berakhir. Orang-orang berhenti bergerak. Skenario telah berakhir sehingga mereka tidak harus melanjutkan. Bintang-bintang biduk memberitahu saya. Inkarnasi, bersiaplah untuk banjir kemungkinan. Begitu saya mendengar suara itu, darah mengalir dari mulut saya. Rasanya ada sesuatu yang menarik kehadiran saya. Kekuatan luar biasa yang tampaknya merobek daging saya mengelilinginya. Saya berjuang untuk mendapatkan kembali pikiran saya. Itu akan baik-baik saja. Kemungkinan, akan menjadi, masuk akal. Saya mencoba yang terbaik untuk membuat semuanya masuk akal. Dengan demikian, saya bisa mengatasi ini. Saya nyaris tidak memegang kesadaran. Kemudian sebuah bintang di langit malam yang jauh bersinar dengan tenang. Rasi bintang, Dewa Perang Maritim, menatapmu. Itu adalah pandangan yang tenang, kesepian tapi lembut. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, menatapmu. Lalu 2. Rasi bintang, pahlawan terakhir Wang Sanbeol, sedang melihatmu. 3. Rasi bintang, Lady of the Brocade Sleep, menatapmu. Titik. Dok Kaebi perantara memanggil ketika dia melihat pesan-pesan dari rasi bintang. Mengapa? Setiap kali sebuah bintang ditambahkan, rasa sakit saya berkurang sedikit. Saya menyadari bahwa rasi bintang berbagi, probabilitas yang harus saya tanggung. Kisah yang tidak masuk akal, menjadi, kisah yang masuk akal, dengan persetujuan banyak bintang. Banyak bintang yang membungkus saya dalam cahaya mereka. The Big Dippers juga meminjamkan saya kekuatan mereka. Apakah ini cerita yang ingin kamu perlihatkan? Saya ingin menjawab tetapi saya tidak memiliki kekuatan. Kami akan mengawasimu, Raja Dunia Tanpa Raja. Langit malam Seoul yang kacau. Saya melihat bintang-bintang yang mengirim saya cahaya. Rasi bintang, Raja Hemu Agung, sedang melihatmu. Rasi bintang, Maitreya bermata satu, menatapmu. Titik. Semua rasi bintang kelas atas Seoul bersinar ke arahku. Ada banyak bintang. Tetap saja, itu tidak cukup untuk membalikkan langit malam yang gelap. Saya menatap awan yang bergejolak yang memenuhi aula besar. Skenario keempat berakhir secara paksa. Ada insiden yang tidak dijadwalkan sehingga akan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan skenario. Aku menyeka darah yang mengalir dari hidungku dan Dok Kaebi perantara mendekat. Anda telah membuat pilihan terburuk. Anda akan menyesali apa yang Anda lakukan hari ini selama sisa hidup Anda. Aku akan memastikannya. Aku tertawa ketika penglihatanku kabur. Kata-kata Dok Kaebi berarti saya memenangkan permainan. Anda telah mencapai prestasi yang tidak ada. Narasi baru Anda dibuat. Narasi, Raja Dunia Tanpa Raja telah lahir. Kamu telah mendapatkan kemungkinan stigma. Saya tidak memiliki regresi berikutnya. Saya akan mencapai akhir cerita di dunia ini.